Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat HTN semua, apa kabar? Di sini saya akan memperkenalkan diri dan ingin mempresentasikan makalah saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mertua Hasibuan, Prodi Hukum Tata Negara Siasat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau angkatan 23. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Oke, di sini yang akan kita presentasikan mengenai tentang era reformasi di Indonesia. Apa itu reformasi? Pengertian reformasi secara umum berarti reformasi itu perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa di Indonesia. Secara umum, kata reformasi merujuk kepada gerakan mahasiswa yang terjadi pada tahun 1998, di mana gerakan tersebut menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau disebut dengan era setelah Orde Baru. Kemudian, kata reformasi itu sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembaruan di kalangan gereja Kristen di Eropa pada abad yang ke-16, di mana di waktu itu pemimpinnya Martin Luther, Ulrich Zwingli, Johannes Calvin, dan lain-lain. Di Indonesia, kata reformasi sendiri dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah Soeharto mengundurkan diri, maka wakilnya sebagai penggantinya, yaitu Presiden B.J. Habibie yang menjadi presiden setelah Presiden Soeharto. Sahabat HTN yang dicintai, yang saya cintai, selanjutnya mengenai latar belakang penyebab era reformasi terjadi dikarenakan kekrisis finansial Asia. Itulah yang menjadi sebab era reformasi terjadi. Kekrisis finansial itu menyebabkan Indonesia mengalami ekonomi yang lemah, dan kelemahan ekonomi itu membuat semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pimpinan presiden, yaitu Soeharto. Jadi kepemimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Kepemerintahan Soeharto semakin disorot setelah tragedi yang terjadi, yaitu tragedi Trisakti, tepatnya pada 12 Mei 1998. Dengan adanya tragedi itu memicu kerusuhan Mei 1998, sehari setelah kejadian tragedi Trisakti itu. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, akhirnya Soeharto memilih untuk mengundurkan diri dari kepemimpinannya, yaitu dari jabatannya. Setelah Soeharto mengundurkan diri dari kepemimpinannya, mengundurkan diri dari kepresidenannya, maka mahasiswa membuat agenda. Ada 6 agenda reformasi usungan dari mahasiswa untuk menegakkan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, pengadilan mantan Presiden Soeharto, dan kroninya amandemen konstitusi
pencabutan diri fungsi TNI Polri, serta pemberian otonomi daerah seluas-luasnya, memberikan kepada daerah otonomi yang seluas-luasnya, pencabutan diri fungsi TNI dan Polri, amandemen konstitusi, pengadilan mantan Presiden Soeharto. Ada 6 yang diusung oleh mahasiswa, 6 agenda. Agenda yang pertama yaitu supremasi hukum, yang kedua pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pemberantasan KKN, pengadilan mantan Presiden Soeharto. Terus yang keempat amandemen konstitusi, yang kelima pencabutan diri fungsi TNI Polri, serta yang keenam pemberian otonomi kepada daerah dengan otonomi seluas-luasnya. Itulah 6 agenda yang diusung oleh mahasiswa pada agenda yang disebut dengan agenda reformasi. Oke, yang menjadi latar belakang dari waktu yang melatar belakangi era reformasi. Tanggal 22 Januari 1998, rupiah, uang mata uang Indonesia, menjadi 17.000 per $1 Amerika Serikat. 17.000 per $1 Amerika Serikat. IMF yang menjadi anggota yang menstabilitaskan perekonomian dunia tidak memberikan bantuannya terhadap Indonesia. Ekonomi Indonesia semakin melemah, harga rupiah pun minim. Di tanggal 12 Februarinya, Soeharto juga merujuk Wiranto menjadi Panglima Angkatan Bersenjata. Seterusnya pada tanggal 10 Maret, pemilihan terjadi kembali. Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun yang ke-7. Setelah 6 periode, 5 tahun yang ke-7 kalinya, Soeharto terpilih lagi menjadi presiden yang menjadi wakil presidennya B.J. Habibie pada saat itu. Setelah 30 tahun, pada tanggal 10 Maretnya, Soeharto terpilih lagi menjadi presiden 5 tahun yang ke-7 namanya, memasuki tahun yang ke-31. Di 5 tahun yang ke-7, Soeharto hanya menjabat selama 2 tahun. Banyak yang menginginkan Soeharto diturunkan dari jabatannya. Pada tanggal 4 Mei, harga BBM meroket. Di balik ekonomi yang sulit, harga bahan bakar minyak melangit menjadi 71%. Bukan itu saja, disusul lagi ada 3 hari kerusuhan di Medan terjadi. Di Medan terjadi kerusuhan selama 3 hari dengan memakan korban, sedikitnya 6 orang meninggal. Kerusuhan yang terjadi di Medan itu selama 3 hari kerusuhan itu memakan korban, sedikitnya 6 orang meninggal. Pada tanggal 8 Mei, peristiwa Gejayan, satu mahasiswa Yogyakarta tewas terbunuh. Peristiwa Gejayan ini dikenal juga sebagai tragedi Yogyakarta. Tragedi itu terjadi bentrokan berdarah pada Jumat 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta, dalam demonstrasi menuntut reformasi dan turunnya Presiden Soeharto. Bentrokan ini berlangsung hingga malam hari. Di tanggal 9 Mei-nya Soeharto berangkat seminggu ke Mesir. Soeharto berangkat pada tanggal 9 Mei. Setelah itu di tanggal 12 Mei, tragedi Trisakti, 4 mahasiswa Trisakti terbunuh. Apa penyebab tragedi Sakti itu terjadi? Terjadinya tragedi Trisakti itu didasari karena dengan goyahnya situasi di Indonesia, baik dari segala aspek, mulai dari krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan, dan krisis hukum. Akibat kekrisisan itu, para mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menuntut Presiden Soeharto agar segera mundur dari jabatannya. Terjadinya
Tragedi Trisakti itu pada 12 Mei 1998 merupakan peristiwa berdarah menjelang reformasi. Ada 4 mahasiswa Trisakti tewas ditembak di dalam kampus. Tragedi Trisakti itu dikenang sebagai salah satu momen paling tragis dalam sejarah Indonesia. Tragedi Trisakti, 4 mahasiswa terbunuh. Tragedi Trisakti adalah salah satu momen paling tragis dalam sejarah Indonesia menuju reformasi. Yang melakukan tragedi Trisakti itu adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Di tanggal 13 Mei-nya, kerusuhan Mei 1998 pecah di Jakarta. Kerusuhan juga terjadi di kota Solo. Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan negara berkembang Gerakan 15 di Kairo, Mesir, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya dalam pertemuan tatap muka dengan masyarakat Indonesia di Kairo, Soeharto menyiarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Etris Tionghoa mulai eksodus meninggalkan Indonesia. Etris Tionghoa mulai bersiap-siap meninggalkan Indonesia. Setelah itu, tanggal 14 Mei, demonstrasi terus bertambah besar hampir di seluruh kota-kota di Indonesia. Kekacauan demonstrasi itu sampai mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD di daerah. Itulah kejadian-kejadian yang menjadi latar belakang era reformasi. Belum itu saja, masih ada selanjutnya. Seterusnya pada tanggal 18 Mei, Ketua MPR yang menjadi Ketua Golkar juga, namanya Hamoko, meminta Soeharto yang namanya Hamoko, Ketua MPR sebagai Ketua Partai Golkar juga, Hamoko namanya, meminta Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Seterusnya Jenderal Wiranto mengatakan bahwa pernyataan Hamoko tidak mempunyai dasar hukum. Wiranto mengusulkan pembentukan Dewan Reformasi. Seterusnya gelombang pertama mahasiswa dari PKSMJ, Forum Kota, UI, dan HMI MPO memasuki halaman dan menginap di gedung DPR atau MPR. Para mahasiswa di saat itu memasuki dan menduduki gedung DPR garis miring MPR. Di tanggal 19 Mei, Soeharto angkat bicara di TV, menyatakan dia tidak akan turun dari jabatannya, tetapi menjanjikan pemilu baru akan dilaksanakan secepatnya. Beberapa tokoh Muslim termasuk Nurholis Masjid dan Nurholis Majid dan Abdurrahman Wahid bertemu dengan Soeharto. Itu di tanggal 19 Mei. Di tanggal 19 Mei itu juga ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR MPR Jakarta. Dilaporkan bentrokan terjadi dalam demonstrasi di Universitas Airlangga Surabaya pada tanggal 20 Mei. Di tanggal 20 Mei itu Amin Rais membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran itu. Demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan di Monas. Setelah mereka mengetahui 80 tentara bersiaga di kawasan Monas, Amin Rais membatalkan rencana demonstrasi yang akan dilakukan secara besar-besaran itu. Ada 500.000 orang berdemonstrasi di Yogyakarta, termasuk Sultan Hamengkubuwono X. Demonstrasi besar lainnya juga terjadi di Surabaya, terjadi di Medan, terjadi di Bandung. Harmoko mengatakan Soeharto sebaiknya mengundurkan diri pada Jumat 22 Mei atau DPR MPR akan terpaksa memilih presiden baru. 11 Maret kabinet mengundurkan diri termasuk Ganjar Kartasasmita, miliarder
miliuner kayu Bob Hasan dan Gubernur Bank Indonesia Sahril Sabirin. Pernyataan pengunduran diri di tanggal 20 Mei. Di tanggal 21 Mei, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada 9 WIB 900 WIB. Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden baru Indonesia. Jenderal Wiranto mengatakan ABRI akan tetap melindungi Presiden dan mantan Presiden Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Akan melindungi Presiden dan mantan Presiden. Di tanggal 21 itu juga terjadi perdebatan tentang proses transisi ini. Yusril Iza Mahendra, salah satu yang pertama, mengatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah sah dan konstitusional. Pada tanggal 22 Mei itu, Habibie mengumumkan susunan Kabinet Reformasi. Di tanggal 22-nya baru pengumuman susunan Kabinet Reformasi dilakukan. Seterusnya Jenderal Prabowo pada tanggal itu dicopot dari jabatan Panglima Kostrad. Seterusnya pada tanggal itu di gedung DPR dan MPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibie yang memakai simbol-simbol dan atribut keagamaan dengan mahasiswa yang masih bertahan di gedung DPR MPR. Mahasiswa menganggap bahwa Habibie masih tetap bagian dari rezim Orde Baru. Tentara mengevakuasi mahasiswa dari gedung DPR MPR ke Universitas Atma Jaya. Saudara dan saudariku sekalian, setelah era reformasi yang melatar belakangi atau garis waktu dari era reformasi di Indonesia, pembahasan selanjutnya tentang kepemerintahan pasca reformasi. Kepemerintahan pasca reformasi yang diperintahkan oleh B.J. Habibie. Kepemerintahan pertama pasca reformasi adalah kepemerintahan B.J. Habibie. Masa pemerintahan B.J. Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional atau IMF. Apa gunanya Dana Moneter Internasional itu? Dana Moneter Internasional itu untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Supaya ekonomi Indonesia pulih kembali, maka kepemerintahan yang dipimpin oleh B.J. Habibie, dia mulai kerjasama dengan Dana Moneter Internasional supaya ekonomi Indonesia pulih kembali. Bukan hanya itu, atau selain itu, Habibie yang menggantikan Soeharto presidennya, Habibie wakilnya. Soeharto mengundurkan diri. Karena Habibie wakil, maka Habibie diangkat menjadi presiden. Kepemerintahan pasca reformasi diawali oleh kepemerintahan B.J. Habibie. B.J. Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. B.J. Habibie melonggarkan terhadap media massa, pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi dengan bebas. Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie. Apa kejadian yang penting dalam kepemerintahan B.J. Habibie? Kejadian penting itu adalah keputusannya untuk mengizinkan Timur Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999. Apa referendum itu? Referendum itu adalah suatu proses pemungutan suara semesta. Suara semesta dipungut untuk mengambil sebuah keputusan.
untuk pemungutan suara itu untuk mengambil keputusan, terutama keputusan politik yang mempengaruhi suatu negara secara keseluruhan. Misalnya seperti adopsi atau amandemen konstitusi atau undang-undang baru atau perubahan wilayah suatu negara. Dengan adanya referendum itu, jadi Timur itu berakhir dengan berpisah dengan wilayah Indonesia. Referendum itu menjadi akhir perpisahan Indonesia dengan Timur. Dulu Timur itu bagian dari Indonesia. Karena adanya referendum itu pada Oktober 1999, Timur berpisah dari Indonesia. Memang B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ke-3 Republik Indonesia, hanya menjabat 1 tahun 5 bulan. Mulai dari tanggal 21 Mei setelah Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. Mulai dari tanggal 21 Mei pengunduran diri Bapak Soeharto sampai 20 Oktober jabatan B.J. Habibie hanya 1 tahun 5 bulan. Meski demikian, kepemimpinannya memang bagus. Akan tetapi, Provinsi Timur lepas dari Indonesia setelah hasil referendum yang dimenangkan pihak yang ingin berdiri menjadi negara sendiri. Kepemerintahan pasca reformasi setelah kepemerintahan Bapak Baharudin Yusuf Habibie, selanjutnya kepemerintahan Bapak Gus Dur, kepemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada pemilu yang diselenggarakan tahun 1999, memang Partai PDIP yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri berhasil meraih suara terbanyak. Saat itu sekisar 35%. Suara terbanyak yang diraih oleh pimpinan PDIP. Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR pada saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid sebagai pimpinan PKB partai dengan suara terbanyak kedua saat itu terpilih menjadi presiden keempat. Dan seterusnya Megawati sendiri dipilih oleh Gus Dur sebagai wakil presiden. Walaupun Megawati unggul pada saat itu karena MPR yang memutuskan, maka Bapak Abdurrahman Wahid, pimpinan PKB, terpilih menjadi presiden keempat. Setelah dia terpilih, dia memilih sendiri wakilnya. Dia pilih wakil presidennya Ibu Megawati sendiri. Selanjutnya memang masa kepemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, berkembang di Maluku, berkembang di Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR, DPR. Jadi gerakan-gerakan separatisme itu apa? Gerakan apa itu? Apa itu gerakan separatisme? Gerakan ini adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia. Dalam kurung biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam dari satu sama lain, dalam kurung atau suatu negara lain. Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggap kasar dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham yang mencari keuntungan dengan pemecah belahan dari suatu golongan atau bangsa. Itulah warna-warna kepemimpinan Abdurrahman Wahid pada saat itu. Dan kebijakannya banyak yang bertentangan dengan MPR, DPR. Kebijakan Abdurrahman Wahid, kebijakan yang dibuat Abdurrahman Wahid
banyak yang ditentang oleh MPR DPR. Kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid pada masa reformasi itu, Bapak Abdurrahman Wahid atau Bapak Gus Dur, Presiden keempat, menjabat 1999 sampai 2001. 1999 sampai 2001. Memang masa kepemerintahan Bapak Gus Dur sebagai presiden hanya 2 tahun setelah dilengsarkan pada tanggal 23 Juli 2001 Majelis Permusyawaratan Perwakilan MPR. Sebelum dilengsarkan, Gus Dur memang terkenal dengan pemerintahannya yang kontroversial yang tercermin pada kebijakan-kebijakannya. Kebijakannya itu adalah kebijakan bidang politik. Salah satu kebijakan Bapak Abdurrahman Wahid pada awal pemerintahannya adalah membubarkan Departemen Penerangan. Pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan dimanfaatkan oleh Bapak Soeharto sebagai alat untuk mengekang kebebasan pers. Oleh sebab itu, Bapak Gus Dur menghendaki pembubaran Departemen Penerangan agar kebebasan pers bisa terjamin. Kemudian Gus Dur menjadikan Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM) sebagai Menteri Negara. Salah satu kebijakan di bidang politik yang paling menuai kontroversi adalah wacana akan dicabutnya ketetapan MPR tentang pelarangan Partai Komunis yang tertuang dalam TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Reformasi yang dilakukan pemerintahan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi. Namun wacana tersebut mendapat penolakan dari segala sisi, salah satunya Menteri Kehakiman Yusril Iza Mahendra. Kebijakan Abdurrahman Wahid selanjutnya adalah membuka hubungan dagang dengan Israel dan juga banyak menuai protes dari masyarakat. Bahkan Gus Dur dianggap sebagai agen Yahudi oleh para demonstran. Melihat kondisi ini, pemerintah menganjurkan agar pembukaan hubungan tersebut ditunda. Kemudian pada tahun 2000 Gus Dur mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6 2000 yang mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 1967 yang dikeluarkan pemerintah Soeharto. Isi Inpres Nomor 14 1967 adalah larangan segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat publik. Seterusnya, di bidang ekonomi juga, karena Indonesia sempat mengalami krisis moneter tahun 1997-1998 yang masih meninggalkan sisa pada masa reformasi kekrisisan moneter itu. Untuk mengatasi masalah krisis moneter ini, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional atau dalam kurung DEN yang tugasnya untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Dan pada saat itu diketuai oleh Profesor Dr. Emil Salim dengan wakilnya Subiakto Djagrawerdaya. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini membuat kondisi ekonomi Indonesia lebih stabil. Kebijakan ini menghasilkan hasil yang lebih stabil. Nilai tukar rupiah berada di kisaran 6.700. Pada tahun 1998 itu 17.000 per $1. Sekarang karena kebijakan Abdurrahman Wahid, ekonomi atau nilai tukar rupiah berada di kisaran 6.700 dengan indeks harga saham IHSG. Indeks harga saham berada di tingkat 700. Rendahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan naiknya ekspor komoditas pertanian dan elektronik. Selain itu, naiknya harga minyak dan gas bumi juga menjadi faktor penting dalam pemasukan uang negara. Selama Gus Dur berkuasa, IMF (International Monetary Fund) tidak pernah mencairkan pinjamannya. Gus Dur berusaha memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia akan baik-baik saja tanpa bantuan dana dari IMF. IMF tidak mau membantu Indonesia. Di bidang militer, kebijakan Abdurrahman Wahid dalam bidang militer adalah menciptakan supremasi sipil dengan memilih Menteri Pertahanan dari kalangan sipil, yaitu Jono Sudarsono.
Di tengah masa pemerintahan Abdurrahman Wahid terjadi gerakan Aceh Merdeka. Gerakan separatisme yaitu gerakan separatisme yang bertujuan agar Aceh terlepas dari NKRI. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melibatkan dua pihak yaitu pemerintah RI dan GAM itu sendiri. Sejak 1976 hingga masa kepemimpinan Gus Dur, GAM telah menewaskan ribuan jiwa. Selanjutnya kebijakan Abdurrahman Wahid dalam GAM. Mengatasi GAM, Gerakan Aceh Merdeka adalah melakukan pendekatan kebudayaan yang memungkinkan GAM melakukan dialog secara terbuka. Pada 1999, Gus Dur mengeluarkan Kepres nomor 88 mengenai Komisi Independen Pengusatan Tindak Kekerasan di Aceh. Langkah ini menjadi awal baru dari masyarakat Aceh sehingga Gus Dur dikenal sebagai presiden yang kaya akan kebudayaan dan humanis. Lewat cara ini masalah GAM di Aceh berhasil diselesaikan. Selanjutnya bidang hukum. Abdurrahman Wahid merealisasikan pemisahan TNI Polri dan menempatkan lembaga TNI dan Polri di bawah kuasa kepresidenan langsung. Dalam hal ini Abdurrahman Wahid sudah berhasil menindaklanjuti cita-cita reformasi yang sebelumnya dibuat oleh Habibie. Kepres ini kemudian diresmikan oleh Abdurrahman Wahid dengan mengeluarkan Kepres Pemerintahan Presiden nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan kepolisian negara Republik Indonesia. Selanjutnya bidang sosial budaya. Abdurrahman Wahid dikenal sebagai presiden Indonesia yang sangat lekat dengan budaya. Ia kerap mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antar umat beragama dengan melakukan pendekatan secara kebudayaan. Abdurrahman Wahid memberikan kebebasan pada rakyatnya dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan yang ia keluarkan. Kepres nomor 6 tahun 2000 tentang pemulihan hak sipil penganut agama Konghucu, menetapkan Tahun Baru Cina atau Imlek sebagai hari besar agama atau hari libur nasional. Selain itu, kebijakan lainnya yang menuai kontroversi adalah berikut: mencopot Kapolri Jenderal Polisi Rosman Hadi, mencopot Kapuspen Hankam Maijen TNI Sudrajat, mencopot Menko Polhukam Wiranto, mengumumkan tentang Menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Abdurrahman Wahid menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua. Itulah kebijakan Gus Dur Bapak Abdurrahman Wahid. Jadi kebijakannya ditentang oleh MPR atau DPR. Seterusnya pada tanggal 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar. Tekanan pada saat itu sangat besar. Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Karena tekanan yang besar itu, Abdurrahman Wahid mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri melalui sidang istimewa MPR. Sidang istimewa MPR itu terjadi pada tanggal 23 Juli 2001. Megawati pada tanggal itu secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5. Presiden ke-3 B.J. Habibie, Presiden ke-4 Bapak Gus Dur Abdurrahman Wahid. Setelah sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden ke-5 Indonesia. Baik sahabat-sahabatku semua, sahabat-sahabat HTN-ku, setelah pemerintahan Bapak Abdurrahman Wahid, selanjutnya kita memasuki pemerintahan Ibu Megawati. Pemerintahan Megawati. Ibu Megawati diharapkan membawa perubahan kepada Indonesia karena ibu tersebut merupakan putri dari Presiden pertama Indonesia Bapak Soeharto. Megawati dilantik di tengah harapan akan membawa perubahan.
Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang lain. Pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang lain. Popularitas Megawati yang awalnya tinggi karena tidak ada perubahan itu di mata masyarakat Indonesia menurun seiring dengan waktu. Hal ini ditambah dengan sikapnya yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mungkin membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang dingin. Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia dan pada 2004 maju ke pemilu 2004 dengan harapan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai presiden. Ibu Megawati maju ke pemilu 2004 untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai presiden. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Ibu ini merupakan presiden perempuan pertama Indonesia. Jabatannya dari periode dari tahun 2001 sampai 2004. Megawati ini merupakan pengganti Abdurrahman Wahid atau Bapak Gus Dur yang dilengser pada 2001 pada tahun 2001. Pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia masih menghadapi berbagai krisis di beberapa bidang. Sebagian dari kebijakan Megawati Soekarno Putri membawa keberhasilan di berbagai bidang di tingkat politik dan pemerintahan. Tahun 2004 menjadi akhir masa pemerintahan Megawati setelah kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden 2004 dan kedua. Mengenai pengangkatan Megawati ini, Megawati Soekarno Putri adalah presiden kelima, dilantik pada tanggal 23 bulan Juli 2001 dengan masa jabatan hingga 20 Oktober 2004. Masa pemerintahan Megawati ini dimulai setelah sidang istimewa MPR. Setelah sidang istimewa MPR pada tahun 2001 dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengakhiri jabatannya sebagai presiden keempat Indonesia, maka Ibu Megawati diangkat. Sebelum resmi menjadi presiden Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai wakil presiden Indonesia mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid 1999-2001 selama 2 tahun berapa. Sebagai putri presiden pertama Indonesia, Soekarno, Ibu Megawati sudah sangat dekat dengan lingkungan politik meski awalnya tidak diizinkan untuk terjun ke dunia politik. Megawati pun muncul sebagai primadona dalam kampanye partai politik meski tergolong tidak terlalu banyak bicara. Kiprahnya di dunia politik semakin dibilang saat terpilih menjadi anggota DPR MPN sampai akhirnya dipercaya menjadi wakil presiden Indonesia 1999-2001. Setelah itu Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden perempuan pertama Indonesia periode 2001-2004. Yang menjadi kebijakannya pada masa pemerintahannya, Indonesia masih menghadapi krisis di berbagai bidang. Jadi untuk mengatasinya ada beberapa kebijakan pada masa itu, masa kepemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri itu, yaitu kebijakan politik. Megawati Soekarno Putri berusaha membangun tekanan politik yang baru dengan memperlakukan amandemen Undang-Undang 1945. Di sisi lain juga peraturan perundang-undangan yang belum ada di Indonesia disusun agar amanat konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa tekanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Ibu Megawati adalah sebagai berikut.
sistem partai baru, sistem pemilu baru, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Inilah beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Ibu Megawati. Penerapan mekanisme pergantian antar waktu atau recall hak partai berhentikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Itulah di bidang politik. Di bidang ekonomi, salah satu kebijakan ekonomi Ibu pada masa pemerintahan Megawati adalah melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan dan perbaikan ekonomi makro. Selain itu, Ibu Megawati juga menerapkan kebijakan monitor yang dipraktekkan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar Kemudian pada 2003 Megawati mengakhiri hubungan kerjasama dengan Program Reformasi Internasional Monetary Fund (IMF). Setelah mengakhiri kerjasama dengan IMF, Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi sesudah berakhirnya program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Selain yang dilakukan Megawati adalah kebijakan imbal beli untuk mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia. Strategi ini membuahkan hasil di mana volume ekspor non-migas terus meningkat mencapai 6% atau setara dengan 50,7 miliar dolar AS. Di bidang sosial, kepemerintahan Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia sehingga dikeluarkan kebijakan program pengentasan kemiskinan. Dibentuk KPK, Komite Penanggulangan Kemiskinan, dengan tujuan untuk menanggulangi masalah tersebut. Kemudian dicetuskan program beras rakyat miskin (Raskin) yang dijual 1.000 per kilo. Sementara untuk di bidang kesehatan, Megawati mengeluarkan Kartu Sehat, yaitu program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Usahanya pun terbayar. Megawati berhasil menurunkan angka kemiskinan penduduk dari 28% menjadi 18%. Di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah. Selain fokus pada bidang ekonomi dan sosial, Megawati juga memperhatikan kondisi keamanan negara. Mengenai kondisi keamanan negara, Ibu Megawati jalin kerjasama hubungan internasional, khususnya bersama Asia Tenggara untuk melawan terorisme. Hasilnya diterbitkan peraturan perundang-undangan tentang anti terorisme yang kemudian diresmikan menjadi Undang-Undang Anti Terorisme. Berkat UU ini, pelaku bom Bali tahun 2002 ditangkap dan dihukum mati. Bidang hukum, hakim dan petugas pengendalian pada masa kepemimpinan Megawati acap kali tidak bekerja maksimal dan tidak sedikit yang korup. Oleh sebab itu, Megawati menerapkan beberapa kebijakan hukum di Indonesia, yaitu menurunkan konsep reformasi hukum yang penuh, mengkaji perundangan yang berlaku, merevisi dan memperbarui, menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan baru, mempengaruhi ketentuan perundangan untuk mengoptimalisasikan peran dan fungsi para pelaku hukum, menuntaskan masalah-masalah hukum di masa lalu, menerbitkan ketentuan perundang-undangan tentang HAM. Inilah kebijakan pada masa Ibu Megawati. Dari tahun setelah Bapak Soeharto dilengsarkan, baru Ibu Megawati memimpin dan menjalankan kebijakan atau memikirkan kebijakan selanjutnya. Jadi ada peristiwa penting terhadap beberapa peristiwa penting pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Ada satunya terjadi bom Bali 2002.
Kala itu dua bom meledak di Cyclops dan Padi Pafudikuta, sementara satu bom meledak di dekat konsulat Amerika Serikat Denpasar. Hanya dalam waktu 1 menit bom tersebut meruntuhkan atap yang kemudian menimpa orang-orang di bawahnya. Puluhan bangunan yang ada di radius 10 hingga 20 meter dari lokasi pun mengalami kerusakan. Peristiwa penting pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri adalah pemboman Bali 2002. Itulah yang menjadi peristiwa pentingnya. Jadi katanya menjalin kerjasama internasional khususnya Asia Tenggara untuk melawan teroris dengan menjalin hubungan kerjasama internasional. Inilah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, jadi semuanya setelah kita membahas pemerintahan pasca reformasi, selanjutnya pada tahun 2004 pemilu terlaksana. Pada tahun 2004 pemilihan umum dilaksanakan atau diselenggarakan. Jadi tahun 2004 Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum, pemilu presiden secara langsung pertamanya. Pertama kali pemilu secara langsung dilakukan pada tahun 2004. Jadi pemilu ini ada ujian berat yang dihadapi oleh Ibu Megawati yang mencalonkan pada waktu itu. Ujian berat yang dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan yang hebat baginya. Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya Yudhoyono yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia. Karisma Yudhoyono berhasil menarik hati mayoritas pemilih dan Partai Demokrat memenangkan pemilu legislatif pada awal 2004 yang diikuti kemenangan Yudhoyono pada pemilihan presiden. Jadi Ibu Megawati ingin mempertahankan kekuasaannya sebagai presiden dalam pemilihan umum presiden di tahun 2004. Akan tetapi ada saingan. Ujian terberat yang dihadapinya adalah saingannya yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai partai baru, yaitu Partai Demokrat pada saat itu. Jadi terjadinya pemilihan umum secara langsung itu terjadi pada tahun 2004. Pemilihan umum secara langsung pertama kali. Ibu Megawati ingin mempertahankan kekuasaannya setelah ia menjabat sebelumnya. Dia menjabat menggantikan Bapak Abdurrahman Wahid. Teman-teman, itulah era reformasi di Indonesia. Mulai dari pengunduran diri Soeharto menjadi presiden sampai ke pemilihan umum secara langsung terjadi pada tahun 2004. Oke teman-teman, semoga presentasi ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Jikalau ada kesalahan dan kehilapan kami selaku yang mempresentasikan makalah ini, mohon maaf atas kesalahan dan kehilapannya. Jika ada kritik dan saran, kami persilakan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.